Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bertemu dengan saya Hilda Galisania. Di video ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke sifat pertidaksamaan nilai mutlak, mungkin di sini teman-teman ada yang bingung membedakan mana persamaan nilai mutlak dan mana pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak itu dilihat di simbol operasinya. Kalau persamaan nilai mutlak itu menggunakan simbol sama dengan, sedangkan pertidaksamaan nilai mutlak itu menggunakan simbol lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Gitu ya. Nah, untuk sifat pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri terdapat dua sifat. Sifat yang pertama, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan P, maka berlaku negatif P lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan P. Jadi kalau misalnya simbolnya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, itu menggunakan sifat yang pertama. Sedangkan sifat yang kedua, nilai mutlak X lebih besar sama dengan P, maka berlaku X lebih kecil sama dengan negatif P atau X lebih besar sama dengan P. Jadi kalau misalnya tandanya lebih besar sama dengan atau lebih besar aja, penyelesaiannya itu menggunakan sifat yang kedua ini. Nah, biar kalian gak pusing, kita langsung saja ya ke contoh soal. Contoh pertama ini adalah contoh sifat yang pertama dari pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x ditambah 5 lebih kecil sama dengan 6. Maka penyelesaiannya bisa kita tulis dulu, nilai mutlak 2x ditambah 5 lebih kecil sama dengan 6. Di sini yang menjadi P itu adalah si 6, sedangkan yang menjadi X itu adalah 2X tambah 5, yaitu bilangan yang ada di dalam tanda nilai mutlak itu sendiri. Jadi nanti di sifat yang pertama ini, negatif P-nya kita ganti dengan negatif 6, X-nya kita ganti dengan 2X ditambah 5, dan P-nya itu diganti dengan 6. Sehingga bisa kita tulis negatif 6 lebih kecil sama dengan 2x ditambah 5 lebih kecil sama dengan 6. Nah, di bagian tengahnya itu harus tersisa x saja. Berarti kita harus menghilangkan bilangan 5 dan bilangan 2. Pertama kita harus menghilangkan bilangan 5 terlebih dahulu. Karena nilai bilangan 5 di sini adalah positif, supaya hasilnya jadi 0, berarti dikurangi dengan bilangan itu sendiri. Bagian tengah kita kurangi 5. Nah, bagian kiri dan kanan sama, kita kurangi 5 juga. Sehingga bisa kita tulis negatif 6 dikurang 5 lebih kecil sama dengan 2x ditambah 5 dikurang 5 lebih kecil sama dengan 6 dikurang 5. Lalu kita hitung sehingga hasilnya negatif 6 dikurang 5 sama dengan negatif 11 lebih kecil sama dengan yang di tengah sisa 2x lebih kecil sama dengan 6 dikurang 5 hasilnya 1. Nah, setelah itu kita harus menghilangkan bilangan 2 yang ada pada bagian tengah. Berarti semua ruas kiri, tengah, dan kanan kita bagi 2.
Sehingga bisa kita tulis negatif 11 dibagi 2 lebih kecil sama dengan 2x dibagi 2 lebih kecil sama dengan 1 per atau 1 dibagi 2. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 11 per 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1 per 2. Kalau misalnya nilai yang ada di bagian tengah sudah x saja, tidak ada bilangan lain selain x, berarti penyelesaiannya itu sudah selesai sampai di situ. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x-nya lebih besar sama dengan negatif 11 per 2 dan x-nya lebih kecil sama dengan 1 per 2. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh sifat yang kedua. Contoh yang kedua ini terdapat soal tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 1 dikurang 3x lebih besar dari negatif 2. Maka penyelesaiannya bisa kita tulis dulu. Nilai mutlak 1 dikurang 3x lebih besar dari negatif 2. Berarti nilai P-nya itu adalah negatif 2 dan X-nya itu adalah 1 dikurang 3x. Sehingga bisa kita tulis 1 dikurang 3x lebih kecil dari negatif 2. Negatifnya ada 2 karena nilai P-nya adalah negatif. Atau 1 dikurang 3x lebih besar dari negatif 2. Penyelesaian untuk 1 dikurang 3x lebih kecil dari negatif 2 dulu ya. Nah, negatif ketemu negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga bisa kita tulis 1 dikurang 3x lebih kecil dari positif 2. Setelah itu, nilai 1, bilangan 1 itu yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Yang asalnya nilainya positif menjadi negatif karena berpindah ruas. Sehingga negatif 3x lebih kecil dari 2 dikurang 1. Hasilnya negatif 3x lebih kecil dari 1. Maka x lebih besar dari 1 per negatif 3. Kenapa tandanya berubah menjadi lebih besar? Karena dibagi dengan bilangan negatif. Di situ bilangan 3-nya bernilai negatif, sehingga tanda lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Atau bisa kita tulis seperti ini. Sekarang untuk penyelesaian 1 dikurang 3x lebih besar dari negatif 2. Langkah pertama, bilangan 1 kita pindah ruaskan menjadi negatif 3x lebih besar dari negatif 2 dikurang 1. Sehingga hasilnya negatif 3x lebih besar dari negatif 3. Punya hutang 2, ngutang lagi sih 1. Jadi hutangnya itu bertambah menjadi 3. Sehingga nilai X-nya lebih kecil dari negatif 3 per negatif 3. Tandanya berubah jadi lebih kecil karena dibagi dengan bilangan negatif, yaitu negatif 3. Sehingga hasilnya adalah X lebih kecil dari 1.
Himpunan penyelesaiannya sudah kita dapat, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari negatif 1/3. Paham ya? Untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian atas materi yang sudah saya sampaikan, di sini saya memberikan 3 latihan soal yang harus kalian kerjakan di buku tugas kalian dan nantinya harus kalian kirim di GCR kelasnya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.